Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, sahabat RKI, salam sehat, salam keluarga bahagia. Bersama RKI, Rumah Keluarga Indonesia, kita bertumbuh dan belajar bersama. Marilah memulai obrolan inspiratif di podcast Talk RKI Jakarta Timur. Nah, hari ini gitu ya, kita akan memulai obrolan yang sangat relate dengan kehidupan keluarga masa kini, yaitu tentang generasi digital, membimbing anak bermedia sosial dengan aman. Masya Allah, ya kita kan ngobrol santai aja, tapi ini tuh penting banget ya, karena kenapa? Karena sekarang itu anak-anak itu tumbuh di zaman yang emang kita tahu gadget ya, punya media sosial, terus tahu internet juga. Nah, kadang tuh kita bingung mau melarang atau mau membatasi atau mau mendampingi. Nah, kita sudah kedatangan narasumber kita nih, yaitu Kak Diasi Lina Suraya SPD CCC. CCC itu apa sih? Certified Content Creator. Nah, Masya Allah. Nah, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, Masya Allah. Oke. Ini Kak Sarah nih, ibu muda juga. Oh iya, Kak Dias ini sering dipanggil sama murid-muridnya karena Kak Dias ini juga pelatih Eskul Content Creator di berbagai sekolah, benar? Ya, SMP negeri. Masya Allah. Dan juga ya, Kak Dias ini adalah konsultan RKI Jakarta Timur. Nah, nih di sini ada pojok RKI, yaitu layanan konsultasi. Gimana kita bisa konsultasi? Nah, kebetulan pas banget nih, Kak Dias tentang anak dan remaja, bener Kak? Remaja. Masya Allah ya Kak. Kak Dias, kira-kira nih apa namanya? Kan kalau misalnya kita nih, gitu ya, bermain media sosial gitu kan. Terutama nih kalau misalnya anak saya gitu ya, kalau anak saya itu dia tanpa saya kenalkan gitu ya, dia sudah tahu buka password gimana, dia udah tahu tuh gimana cara download games gimana, padahal umurnya baru 6 tahun gitu ya Kak. Nah Kak, saya juga melihat sekarang tuh anak-anak remaja juga pasti dia punya yang namanya media sosial, entah itu Instagram, TikTok gitu ya Kak ya. Nah Kak, apa sih pengaruh media sosial terhadap tumbuh kembang anak dan remaja Kak? Oke, terima kasih sebelumnya nih ya Kak Sarah atas pertanyaannya. Jadi Masya Allah kita hari ini mau bicara tentang bagaimana edukasi digital lah ya. In this era digital ya, kalau biasa in this ekonomi, kita in this era digital, dimana kita tadi kaitannya media sosial seberapa punya pengaruh gitu ya, pasti pengaruhnya besar banget, karena memang kita ya tadi anak-anak kita ini hidup di zaman yang sekarang, ini era digital ya, apa-apa tuh handphone kayak udah bagian dari kehidupan sehari-hari gitu ya, nggak bisa dilepas gitu, dan memang kita juga nggak bisa membatasi, juga nggak bisa melarang ya, tapi kita bisa coba ya mengendalikan gimana caranya supaya bermain gadgetnya gitu tidak berlebihan. Jadi memang kalau untuk ditanyakan bagaimana pengaruhnya, ini pengaruhnya sangat besar banget ya kan, dari pengaruh media sosial atau dari penggunaan gadget itu bisa membentuk karakter anak ya. Dan ibarat sebuah pisau gitu ya, pisau itu kan ada dua sisi ya kita kegunaannya. Jadi bisa jadi kegunaan, bisa juga menjadi tidak bermanfaat lah atau malah melukai ya. Seperti pisau kalau kita gunakan untuk mengiris ya sayuran gitu ya, mengiris daging, itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tapi pisau juga bisa buat melukai kan, melukai orang, melukai diri sendiri. Nah seperti itulah media sosial. Kalau kita tidak bisa manfaatkan dengan baik ya tentu ini bisa membuat masalah gitu ya, bahkan bisa melukai diri kita, seperti itu Kak. Nah, menarik banget nih Kak, tentang ketika kita bisa memanfaatkan media sosial. Tapi tentunya ya Kak ya, zaman sekarang itu kan anak-anak itu penuh dengan tantangan ya nggak sih, banyak godaan-godaan di media sosial, kan sesuai dengan tema kita tuh ya Kak, tentang bagaimana kita mendampingi anak bermedia sosial dengan aman. Tapi kadang-kadang tuh, kayak saya pribadi kadang-kadang suka deg-degan. Contoh nih Kak, di YouTube nih misalnya, saya kadang-kadang suka ngelihat iklan yang nggak banget gitu, kan bener nggak sih? Iya, betul. Terus kayak di TikTok contoh, kadang-kadang kalau misalnya kita buka TikTok, itu tuh nge-scroll kadang-kadang suka muncul sesuatu yang kita nggak pengenin ya kan. Terus selain media sosial deh Kak, nih
games, contoh Minecraft gitu kan, kita nggak ada yang tahu kan. Jujur, saya sama sekali nggak suka main games di gadget, tapi gitu ya, entah kenapa anak saya itu suka banget gitu main games gitu ya. Nah, pertanyaan saya gitu ya, apa sih tantangan terbesar gitu ya dalam mendampingi anak dan remaja di era digital ini gitu kan? Ya, jadi ini sebenarnya pertanyaannya sudah terjawab oleh Kak Sarah sendiri. Tadi di mana Kak Sarah mengalami kan bahwa saya nggak suka tapi kok anak bisa ya tahu-tahu belajar sendiri, tahu-tahu bisa ngerti sendiri. Nah, itulah gap digital gitu, di mana kita ada gap nih antara anak sama orang tua gitu ya. Betul. Anak tuh cepet banget adaptasi dengan suatu hal yang baru gitu ya, dengan yang tren-tren terkini gitu ya, yang joget-joget macem-macem, yang susah-susah juga cepet kan ngafalin koreonya gitu. Bener Termasuk banget. tadi games ya, anak belum bisa baca tapi sudah ngerti, misalkan harus loncat nih, tadi 6 tahun, 5 tahun itu kan masih sekolah yang belum bisa nih, tapi teks ya belum baca tulisan. Betul. Tapi karena dia mengikuti, mencoba-coba, oh klik ini kali ya, akhirnya dia paham, oh ketika klik ini maju ke depan misalkan, oh ke sini ke belakang gitu ya, akhirnya dia menghafal, dan itulah yang membuat anak jadi cepet akhirnya berkembang gitu ya dari gadget yang dia gunakan, kemudian dari permainan, games dan lain sebagainya. Memang ini tantangan kita banget ya. Kalau bisa kita juga ikut serta ya. Jadi jangan cuman melihat anak main games tadi ya, jangan juga cuman melarang, tapi yuk kita coba terjun bareng gitu. Terjun bareng artinya oh lagi main apa nih, kita dampingi gitu. Karena jangan sampai HP itu jadi pengganti kita dalam mengasuh anak gitu sih Kak. Nah, menarik banget sih Kak, karena fenomena ibu zaman sekarang tuh kayak gini, contoh ya, ketika aku lagi sama teman-teman gitu kan, kalau ibu-ibu muda kan aku kan ini ya, ibu-ibu wali murid TK gitu. Iya. Komite Jadi nih, komite dulu kelas? aku komite. Oke. Nah, aku ketika menghadapi ibu-ibu itu anak anteng gitu ya, Kasih gadget. kasih gadget gitu. Udah biarin aja anak anteng main gadget gitu kan. Nah, apa namanya, justru anak-anak itu disuruh buat bermain HP gitu, supaya ibu-ibunya gitu bisa beraktivitas, bener gak sih? Iya betul. Kayak contoh saya aja nih, kayak aduh ada deadline gitu ya, beberapa deadline yang mesti saya selesaiin nih gitu kan. Gimana caranya, anak-anak tuh kayak riweuh banget. Nah, ketika saya kasih gadget, anak saya tuh anteng. Nah, itu gimana sih Kak? Harus gimana gitu? Karena gadget itu memang diciptakan untuk menarik, untuk menarik dan memberikan daya tarik gitu bagi yang kita pemegangnya. Karena kan di situ interaktif ya, layar interaktif ya. Gadget cuman bentuknya kan persegi panjang gitu, tapi ternyata isinya bisa berbagai macam ya, bisa menghubungkan kita dalam komunikasi, koneksi gitu ya. Bisa menghasilkan kreativitas juga gitu ya. Terus bisa juga tadi akhirnya terpapar oleh konten-konten negatif ya. Terus ada perundungan ya, cyberbullying gitu ya. Terus ada juga tentang penipuan online ya. Banyak lah yang seperti itu. Nah itu makanya kalau kita suruh, kita nggak bisa ya, maksudnya menghindar tadi anak jangan kasih gadget gitu ya. Sedangkan kita juga ada saatnya kan mungkin ya tadi ada yang bekerja, orang tua wanita karir gitu, ibu-ibu pekerja. Itu juga ada saatnya memang anak itu ya mau tidak mau kan, walaupun di rumah sama pengasuh misalkan sama neneknya, tapi emang biar bikin anteng harus ditinggalin handphone. Sekarang kayaknya anak kecil semua sudah punya handphone masing-masing, nggak lagi pakai HP orang tuanya. Nah ini pentingnya juga kita mengendalikan, maksudnya kita harus punya pakai aplikasi. Nah itu kan kebantu ya, saya sendiri juga mengaplikasikan ke anak gitu, karena berhubung anak juga sudah pada punya HP sendiri, jadi saya bantu awasi gitu dengan pengaturan. Nah namanya kan Family Link, ada juga Google Parents ya, beda-beda gitu. Nah jadi di HP itu settingannya beda-beda, dan itu cukup membantu sih ya. Jadi walaupun kita menyerahkan HP ke anak gitu ya, tapi kita tetap awasi, kita kasih batasan penggunaannya. Misalkan sehari ini cuma 8 jam. Nah 8 jam kan kok lama banget 8 jam ya, tapi tentu tidak 8 jam itu dia main HP full kan, pasti kan ada saatnya kayak tidur, sholat, makan gitu ya. Nah ketika jeda-jeda itulah yang maksudnya sholat yuk gitu, ayo makan dulu yuk. Nah gimana sih caranya kalau tadi anak akhirnya ketika diambil HP-nya gitu, terus akhirnya rungsing, tantrum, bener nggak? Betul. Lebih ke ini sih, kayak perilakunya dia gitu. Nah itu kan akhirnya gadget itu membuat karakter ya akhirnya anak ya. Jadi maksudnya ketika
kalau anak yang sudah sampai tingkat adiksi, sampai kecanduan, otomatis ya ketika diambil dia bisa apa sih gitu, ngamuk-ngamuk ya, kalau yang udah sampai parah gitu. Nah makanya kita menghindari jangan sampai seperti itu. Kita harus tetap kasih batasan gitu ya. Terus kita juga bukan sekedar tadi ngasih HP gitu, tapi kita dampingi ya. Jadi walaupun memang nggak bisa dampingi full time gitu ya, tadi kita mungkin ada yang kerja, ada yang aktivitas lain, tapi kita cari tahu, kita ada saatnya komunikasi dengan anak gitu ya. Kasih ruang waktu misalkan sebelum tidur, kita tanya seharian ini ngapain aja, tadi nonton apa sih di HP-nya, atau main games apa sih gitu, pengen tahu dong ibu atau umi atau bunda gitu ya. Nah jadi kita gali anak tuh ngapain aja dari HP-nya. Jadi kalau kita komunikasinya baik, benar, hangat gitu ya, ya insya Allah sih anak juga mau terbuka gitu. Jadi tidak ada apa ya diem-diem ya gitu ya. Justru kalau kita banyak ngelarang apa jangan gitu. Nah itu anak akan semakin berontak dan malah mungkin tadi akhirnya bikin pin ya, HP-nya di password, kasih password. Terus bikin email sendiri, bikin apa-apa sendiri gitu yang tanpa pengawasan orang tua nah, gitu. Oh iya, menarik banget sih Kak. Berarti tadi poinnya itu kita tuh harus punya settingan apa tadi Kak? Aplikasi apa? Aplikasi Family Link. Kalau Family aku Link. Family Aku Link. belum soalnya. Belum. Jadi anak masih berselancar bebas. Iya, anak aku usia ada 2 ya. Yang pertama 5 tahun, yang satu 6 tahun. Mereka itu udah nggak level gitu. YouTube Kids udah level. Iya, kan pakai timer ya. Iya. Kadang-kadang suka minta lebih gitu. Apa tadi Family Link. Teman-teman jangan lupa bisa download gitu ya. Family Link. Terus yang kedua komunikasi ya. Iya, Oke, Kak. Sebagaimana tadi kita omongin gitu ya, kalau misalnya anak-anak itu cepet banget gitu. Kenapa sih dengan HP? Kenapa sih dengan gadget? Kenapa tuh media internet itu tuh sangat menarik banget buat mereka, Kak? Kenapa sih? Ya menarik karena tampilannya ya, visual ya. Kita kan seneng ya ngelihat tampilan-tampilan, gak usah ada anak kecil deh ya. Ketika kita buka HP, terus kita disuguhkan media sosial, ada tampilan, ada video-video orang yang ngapain, ada yang bikin konten-konten joget, konten apa tuh yang ceria gitu. Kita pasti, atau konten yang stand up comedy, yang ketawa-ketawa, kita pasti akan terbawa kan, iya ketawa sendiri kadang gitu ya. Iya, terus seneng juga ngelihat ketika ada yang nggak bagus, nggak senang, pasti kita akan skip ya, scroll ganti lagi. Nah itu memang sudah naluri kita ya, ketika melihat audio kita mendengar, kemudian visualnya juga menarik ya, kita akan bertahan di konten tersebut ya, untuk apa sih nih yang seru. Makanya saya juga kan bikin konten gitu, dan kontennya itu memang kalau kita mau bikin konten itu ya jangan panjang-panjang durasinya gitu, karena orang itu biasanya 3-5 detik pertama itu sudah dia lagi mencerna dulu nih, tontonan bagus nggak ya gitu. Ketika 3-5 detik pertama nggak menarik dari kata-kata, dari apa yang hook yang muncul pertama, langsung di skip tuh gitu, langsung ganti lagi scroll. Makanya ya itulah kita anak-anak kenapa ada YouTube Short yang short ya. Nah media sosial kan ada Reels, video short yang pendek-pendek. Karena cepet ya, anak itu bosenan, nggak akan nonton yang durasi 1 jam, video-video yang 1 jam, pasti akan yang cuma 10 detik geser lagi scroll. Bener kan? Anak aku nggak suka banget nonton yang video lama. Ketika aku jangan nonton short gitu ya. Padahal aku senangnya kalau mereka tuh nonton Umar Hana, Nusa Rara, Bing, itu kan bahasa juga bagus juga ya. Nah tapi tuh mereka lebih memilih yang short gitu ya. Iya, itu beresiko nggak sih Kak kalau kayak gitu Kak? Ya itu bisa beresiko, pasti anak akan jadi cepat jenuh, cepat gampang terdistrak ya, dan anak jadi tidak mudah fokus gitu. Jadi karena kita sering scroll gitu, anak jadi kadang gitu ya. Jadi kalau udah ada gejala-gejala, anak kalau dipanggil gitu ya, berarti itu mungkin sudah ada dari sarafnya gitu ya. Artinya anak itu sudah terbiasa menonton paparan-paparan yang konten-konten instan yang cepat-cepat gitu. Karena kan berganti topik kan cepet ya, kita kan nggak bisa milih tuh ketika scroll. Tadi kita lagi ngomongin nonton tentang film anak-anak misalkan, kartun Indonesia lah ya, walaupun bukan kartun kayak Umar Hana gitu. Tapi ketika kita scroll lagi, tiba-tiba muncul konten dewasa ya, maksudnya yang konten kreator yang dewasa lah gitu ya. Walaupun tidak negatif gitu ya, tapi kan berpindah topik ya. Jadi dia anak-anak ya. Kok sekarang topiknya tentang apa yang lucu-lucu misalkan. Nanti pas ganti lagi scroll lagi tentang apa lagi gitu ya. Nah itu akhirnya membuat anak jadi berpikir bahwa ya cepet dia masuk keluar masuk gitu, itu yang akhirnya membuat dia jadi ketika dalam keseharian dia banyak tidak mudah fokus ya, jadi konsentrasinya juga jadi
cepat anak ketika disuruh nulis gitu ya, dampaknya ya ketika misalkan anak suruh duduk manis, fokus nulis, dia nggak sabaran gitu, maksudnya udah deh lari-larian, langsung pergi gitu, karena tidak bisa duduk manis dengan tenang gitu. Iya. Gitu kan. Oke, tadi kan aku ngomongin anak-anak aku. Setahu aku, kakak juga punya anak remaja. Iya, Kayaknya punya anak remaja, bener gak sih? Bagaimana nih anak kakak nih, 3 anak kakak nih? Oh gitu, dalam mendampingi bermedia sosial gitu dan gadget. Oke, kalau bercerita tentang anak, saya pun mempraktekkan tadi ya pengawasan digital gitu ya. Karena saya juga mengajarkan kepada murid gitu ya, bahwa ya hati-hati bermedia sosial, jangan termakan hoaks. Jadi sebelum apapun itu yang di media sosial itu harus disaring sebelum sharing gitu kan. Jadi kita saring dulu nih apa yang kita dapat informasinya. Saring sebelum sharing. Kan disaring ya, diayak dulu ibaratnya sampai benar-benar intinya dulu, baru kita sharing sebarkan. Karena kan sekarang apa aja berita itu yang masuk gampang banget kan, kita pengen nyebarin aja gatel gitu, tiba-tiba anak tuh langsung share, apalagi ada fitur share misalkan di medsos, di IG, di TikTok gitu ya, gampang langsung kirim ke grup, gampang download gitu. Nah itu kalau kita tidak memberitahukan atau mengedukasi anak, ya tentu anak akan sembarangan aja, padahal itu beritanya atau informasi valid nggak sih gitu, jangan sampai termakan hoax gitu ya. Dan kalau saya pribadi, karena yang pertama anak sudah remaja gitu ya, tadi ya family link itu penting banget, karena mengawasi dia mendownload aplikasi. Jadi bukan cuma membatasi penggunaan gadgetnya aja, tapi aplikasi-aplikasi apa aja yang dia download gitu. Jadi harus seizin. Jadi ketika dia mau izinin download ini, nanti akan terhubung kan, ini anak ini ingin mendownload ini gitu. Apakah kamu setujui? Nah kalau kita nggak setujui ya kita tanyakan dulu gitu, ini buat apa kegunaan aplikasi ini. Nah sejauh ini kalau dari media sosial yang saya larang ke anak itu TikTok. Jadi kalau IG, Instagram masih boleh yang remaja gitu. Tapi kalau TikTok itu belum, kayaknya anak SMP belum kalau saya sih. Walaupun sebenarnya murid-murid sendiri sudah pada TikTok ya gitu. Cuman kan memang kebijakan tiap orang tua beda-beda gitu ya. Dan saya membatasi itu. Kemudian juga kalau anak yang tengah itu senengnya menggambar. Jadi memang media sosial atau gadget ya apapun itu ya. Jadi yang dari HP lah ya, itu HP itu sebenarnya bisa bermanfaat juga. Jadi untuk selain kita menambah informasi ya, kita juga bisa mengembangkan kreativitas. Nah, termasuk saya anak tengah ini senangnya menggambar. Jadi dia menggambar di Ibis Pen. Nah itu kan download aplikasi. Gambar-gambar, terus bikin animasi-animasi. Jadi sekarang usia kelas 4 SD sudah bisa bikin animasi-animasi bergerak gitu ya. Nah itu yang disupport gitu. Jadi selama anak megang HP dan saya lihat lagi apa, terus dia laporan, ini lagi bikin ini, oh ya bagus gitu, saya downloadin hasilnya, videonya. Jadi ya jangan dibatasi juga ya ruang gerak mereka mengeksplorasi sesuatu, kreativitas mereka gitu ya, sehingga ya kita yang penting hadir dan mengawasi ya, ada di situ melihat dan mengetahui gitu Kak Sarah. Kak, kalau misalnya nih Kak, kakak kan punya anak remaja. Tadi kakak bilang supaya anak itu tidak kena hoax gitu. Selain saring sama sharing tuh apa sih Kak? Harus apa supaya kita tuh nggak cepat percaya gitu sama informasi-informasi yang sekarang tuh kalau misalnya dilihat tuh, kalau buat anak remaja sendiri ya gitu kan, kadang-kadang tuh orang tuh anak remaja tuh gampang ikut-ikutan, terus apa-apa langsung share gitu. Gimana tuh supaya kita mendampingi anak supaya nggak kena hoax, selain saring sebelum sharing? Jadi ya pasti anak remaja itu kan memang lagi mencari jati diri ya, dia mencari apa tren-tren yang gampang banget dia menemukan dari HP. Jadi satu HP kecil ini itu benar-benar bisa kenal segala macam di HP itu gitu kan. Dan kita memang pentingnya pengawasan dan kontrol itu gitu. Jadi jangan sampai kalau soal ngomongin hoax atau apa, kita ya intinya ketika dapat sesuatu dia ingin menyebarkan apa, ya bisa bertanya sama kita kasih kesempatan, kamu kalau sebelum ini dapat informasi apa gitu, coba ditanyakan dulu, jangan asal sharing-sharing aja gitu, jangan asal forward, asal bales sebar-sebar luaskan lah gitu, karena ya itu ada jejak digital ya gitu. Jadi kalau kita juga nyebarin hal yang salah, itu kan akan ada jejak digitalnya gitu. Termasuk saya ngajarin ke anak untuk yang mengisi kolom komentar ya. Nah itu kolom komentar juga kita harus bijak gitu mengisi. Dalam setiap orang posting kita kan ngasih komentar gitu ya. Nah, ngasih tahu, kita kan suka, anak-anak zaman sekarang itu ya itu suka latah ya. Maksudnya ketika di atasnya dia udah masuk komentar ke 2000 ya, 2000 penonton, 2000 yang komen gitu ya. Terus dia ngeliat atas-atasnya tuh
ngejudge atau kalimat yang tidak baik, akhirnya dia ikut-ikutan dasar lo gini-gini, tanpa pikir panjang ya bahwa ternyata itu akan menjadi jejak digital gitu, bahwa oh dia tuh pernah loh dia komentar kayak gini gitu. Nah, jangan sampai itu akan menjadi jejak digital dia yang dianggapnya buruk gitu, karena itu akan dampaknya tidak sekarang tapi ya nanti ketika dia sudah besar gitu. Jadi jangan sampai menyesal. Jadi kayak akhlak itu di dunia online dengan dunia offline ya harus sama gitu. Jadi ketika dunia offline dia berperilaku baik kan, tapi ketika online kan kita jadi nggak ada yang lihat nih, nggak ada yang tahu ini saya kan. Akhirnya komen-komen kata-kata yang mungkin selama ini kita nggak pernah ngucapin kata-kata kotor kasar anak kita, tapi ketika ketikan digital, digital dia ngetik-ngetik, biarin aja nggak ada yang tahu, ini mama nggak tahu, ibu nggak tahu nih, ketik ini aja deh yang kata kalimat kasar, kata-kata hewan gitu. Nah itu kita harus kasih tahu bahwa ya akhlak itu sama gitu, ketika di dunia nyata, dunia maya itu harus berlaku sama. Jadi bicara yang baik, mengetik yang baik gitu. Nah, menarik banget nih Kak, setuju banget nih saya. Ketika akhlak di media sosial atau di media online gitu ya harus sama dengan media dunia yang nyata gitu ya. Tapi kan kadang-kadang gini ya, gimana sih cara menghadapi seorang ibu yang gaptek gitu ya, tapi saya yakin kalau ibu-ibu milenial gitu, anak Gen Z itu nggak gaptek gitu. Tapi ada juga beberapa yang mungkin kurang tahu gitu kalau misalnya anaknya ternyata terpapar kayak misalnya contoh pornografi gitu kan, kita juga nggak tahu ya. Terus ketika berperilaku yang nggak baik gitu, itu gimana sih Kak memberitahu gitu ya, memberitahu orang tua gitu ya, atau menyentuh anak gitu supaya anak itu bisa kita pantau gitu, sehingga anak itu berakhlak baik di dunia nyata dan di dunia media sosial gitu. Oke, jadi itu kalau soal seperti itu berkaitan dengan komunikasi kita terhadap anak, dimana kalau ada teori jerapah itu ada yang pertama amati, kemudian kita perasaannya gitu ya, perasaannya kita pertama amati, kemudian 2 perasaan, yang ketiga adalah kita validasi, yang keempat adalah kita sepakati. Nah ini jadi yang pertama amati gitu ya, ini teori jerapah, dimana kita amati dulu, misalkan anak sudah tadi ya dia berpenampilan berperilaku tidak baik, mengatakan kata-kata, ketahuan sama kita lah ya ketika kita buka HP-nya, kok kamu ngetiknya begini gitu, kok kamu komen di grup sekolah teman-temanmu di kelasmu begini gitu ya. Kita itu kan fakta, kita amati dulu. Kalau memang sudah ketemu faktanya, baru kita perasaan. Nah, yang kedua perasaan kitanya jadi ibu sedih deh gitu, kamu kok tindakan kamu begini gitu ya, kok kamu kayak nggak mencerminkan seorang muslim gitu ya, terus astagfirullah kenapa sih begini gitu. Jadi bikin anak itu jadi tersentuh dulu gitu, bahwa ternyata oh ibunya nggak suka ya gitu ya, oh ibunya bersedih nih ketika saya mengetikkan ini gitu. Nah kemudian yang ketiga adalah kita validasi gantian perasaannya gitu, kenapa sih, nah gantian kita kasih pertanyaan, kenapa sih kamu melakukan ini, kenapa kamu ngetiknya ini gitu, emang harus ya dengan ngetik seperti ini, emang nggak ada bahasa yang lebih halus lagi, yang lebih sopan lagi gitu ya. Nah terakhir adalah kita sepakati antara kita berdua ya, misalkan ya kamu aku mengetik ini karena begini, karena teman-temanku juga begini gitu ya, yang lain juga sama kok nggak dimarahin sama ibunya, nggak sama orang tuanya. Nah kadang sering gitu kan, betul temanku kok nggak dilarang, temanku nggak dimarahin, kok beda ya kalau aku kok diomelin mulu gini. Nah kadang kita sepakati itu, kita kasih penjelasan bahwa ya itu anak orang gitu. Kalau saya bilang itu anak orang, karena orang tuanya akan bertanggung jawab terhadap anaknya. Kalau kamu kan anak ibu gitu, kamu adalah anak Umi gitu. Jadi ya kamu tanggung jawab saya gitu. Artinya kalau Umi ini melarang kamu seperti ini, ya ini akan berdampaknya, akan melihat nih dampaknya seperti apa. Jadi kamu yuk kenapa, misalkan bisa nggak kata-kata ini jangan dikeluarkan, jangan diketikkan gitu. Nah kita sepakati, kita cari bisa nggak mulai sepekan ini coba berlatih jangan komen-komen yang asal gitu ya, atau mengetikkan kurangi kalimat-kalimat kasar dan kotornya gitu, sampai akhirnya yuk coba dulu seminggu, nanti kita evaluasi lagi seperti itu. Jadi ya kita harus komunikasi sih Kak, jadi emang kedekatan kita dengan anak kita harus terbangun dengan hubungan kita ya. Kalau kita menyampaikannya tadi pelan-pelan bersama-sama, duduk manis berdua. Jadi karena kebetulan anak cowok gitu ya, jadi ada momen-momen kita harus mencari momen yang dimana kita bisa ngomong ya, heart to heart, dari hati ke hati. Nah biasanya kalau anak laki-laki itu pas lagi momen makan ya gitu, jadi kalau pas makan tuh kan lagi lahap ya, lagi seneng. Laki-laki kalau terisi perutnya kenyang gitu ya, dia kayak
antusias, meluap-luap. Jadi kalau suruh cerita tuh, oh gitu, oh iya nih aku begini gitu. Padahal justru kalau anak laki-laki tuh kalem ya. Iya, kalem kan susah. Tapi Masya Allah loh anaknya kakak itu karena terbuka. pintar mencari, kita yang harus mencari tahu, mencari celah, ngasih momen. Kita itu dulu ya, kita kasih asupan dulu, ngasih es krim Nah, dulu. sepakat banget gitu. itu kan buat ketika orang tua itu perhatian. Iya. Karena saya sebagai saya juga ini konsultan juga. Saya pernah observasi di salah satu SMP yang saya nggak mau sebutin daerah mana gitu ya. Ketika saya observasi, saya wawancara gitu ya. Hampir 80% mereka itu terpapar video pornografi ya, dan ya orang tuanya itu nggak tahu. Itu tuh aduh miris banget gitu. Terus mereka itu ketika habis nonton video itu gitu ya, mereka itu pernah merasakan first kissing. Terus saya tanya, kamu pernah ngapain aja? Kan mereka punya pacar gitu ya. Ya itu first kissing, gitulah pokoknya hal-hal yang kita tidak inginkan ya. Nah itu tuh apa ya, gimana gitu kan, gemes banget ya sama orang yang sebagai orang tua gitu ya, nggak perhatian gitu. Apa kita sebagai psikolog gitu, mungkin saya kan psikolog sarjana psikologi juga, sama kan kita ya? Enggak, beda. Oh beda. Sarjana pendidikan. Sarjana pendidikan ya. Maksudnya kita apakah harus mengadakan penyuluhan ke orang tua gitu? Gimana sih cara itu supaya orang tua tuh perhatian sama anak? Kan nggak semua orang tua perhatian sama anak, Kak. Iya, benar. Ya kan? Memang harusnya ada sekolah orang tua ya. Jadi kita itu kan selama ini yang disekolahin anak. Anak aja sekolah sampai pendidikan tinggi gitu ya. Tapi orang tua nggak ada sekolah orang tua. Makanya kenapa kita di program RKI juga ada sekolah keluarga tuh. Nah itu juga bagus banget buat kita para orang tua, bagaimana cara yang membina keluarga, mendidik anak dengan baik. Nah jadi memang kalau kita sebagai yang punya kapasitas tadi, apakah konsultan, kita bisa mengadakan penyuluhan, itu bagus banget gitu. Apalagi misalkan Sarah punya yayasan gitu ya, itu bisa banget diadakan sering-sering seminar parenting gitu ya. Jadi kita ajak edukasi orang tua gitu ya, untuk yuk kita punya anak bukan berarti udah selesai ya, anak sudah besar tumbuh besar sendiri aja, enggak, tapi tetap perlu pengawasan, pendampingan gitu. Itu jadi penting banget kita mengedukasi orang tua, dan kita juga harus banyak belajar, Kak. Jadi kalau anak itu pasti kan lebih hebat nih, dan kita pura-pura aja jadi orang yang nggak tahu sama sekali. Jadi ketika lagi bersama anak main HP, dia ini apa sih, Kak? Padahal kita tahu ya, misalkan video ini apa sih, kenapa sih orang ini kok begini, kenapa begini, kita pancing-pancing dan seolah-olah kita nggak tahu, sehingga kita bisa masuk ikut terjun ke dunia mereka juga gitu. Jadi sehingga tadi tidak ada hal-hal yang dirahasiakan. Yang anak tiba-tiba diem-diem tadi nonton ya, itu kan berarti tidak ada pengawasan. Iya, betul, karena kalau nonton itu pasti akan membutuhkan waktu lama, dia pasti menyendiri gitu ya, yang tidak terpantau kan, makanya dia aman, dia bisa nonton berjam-jam gitu. Tapi kalau kita hadir di situ juga mengawasi, ikut, dan ya terus mengedukasi, yang ngajak komunikasi bahwa ini nggak baik, ini jangan gini-gini. Ya insya Allah sih. Dan sekaligus yang terakhir adalah tentu doa ya, karena seorang ibu, kita kekuatan kita di doa. Kalau kita nggak bisa mendampingi, mengawasi anak 24 jam ya, tapi kan kita punya Allah gitu. Jadi biar kita titipkan anak kita ya pada Allah gitu. Allah yang menggenggam semuanya gitu. Setuju banget sih Kak, aku sama obrolan itu. kita punya Allah ya, yang kita tuh bukan yang perfect gitu ya, sebagai seorang ibu yang perfect, tapi kita masih punya doa untuk menitipkan anak kita gitu. Betul. Kak, setuju banget nih. Tadi kan kalau aku kan backgroundnya psikologi, kalau kakak kan pendidikan gitu kan. Setahu aku gitu ya, kakak itu juga ngajar gitu ya, konten kreator di berbagai SMP nih. Nah ini sebenarnya cocok nih kita bertukar pikiran gitu ya. Yang kakak sering hadapi gitu ya, ketika kakak dengan murid-murid itu tuh apa aja sih gitu permasalahan-permasalahan di dunia SMP atau SMA gitu. Ya, jadi anak-anak remaja zaman sekarang ketika dia punya media sosial, dia cuman banyakin akun-akun ya, akun sampai dibikin satu orang bisa punya 3 akun gitu ya. Aku banget itu. Jadi satu akun untuk mantau-mantau gitu ya, ada akun buat komen-komen di lapak orang, di postingan orang, dan akun yang pribadi gitu buat posting-posting. Nah seperti itu, jadi ternyata nggak cuma remaja ya, salah juga ya. Ya jadi mereka itu kebanyakan jiwa muda, Kak. Iya. Oh iya benar, karena kita masih muda. Oke. Nah ya itu, anak remaja cuma scroll kalau ditanyain, kita kan ekskul konten kreator, jadi kita membuat konten gitu ya. Nah
saya menugaskan gitu, aku menugaskan misalkan ayo kita bikin konten gini-gini, dan anak ternyata kebanyakan males gitu, maksudnya kan nggak suka, kadang nggak suka di post gitu, jadi kadang suka mau memposting sesuatu tuh nanya dulu gitu, ini siap nggak di post, ya udah kakak aja deh yang posting gitu. Jadi ketika mereka disuruh posting di akunnya mereka masing-masing, nggak mau, jangan dong, boleh nggak tanpa muka gitu ya, boleh nggak ada nama identitas, atau aku pakai akun yang second account ya gitu. Jadi ya itulah mereka lebih ke berselancar ya. Jadi dunia maya itu cuma mereka melihat ya, jadi scroll skip gitu aja. Bener. Karena ini PR ya, makanya kenapa mengajar konten kreator, ingin mengajarkan remaja-remaja sekarang bahwa media sosial digunakan bisa dengan bijak ya, dengan menghasilkan suatu karya gitu. Jadi ayolah posting suatu kamu, kegiatan kamu apa, ngevlog gitu ya, terus kamu senang apa, beauty vlogger senang make upan, atau get ready with me yang dandan-dandan atau gimana, atau kuliner mukbang gitu ya. Ayo bikin suatu karya gitu, karena karya itu yang akan nanti membuat kamu ke depannya gitu. Jadi akan jadi jejak digital itu yang membuat kamu kan, dulu aku pernah ya pas masih SMP nih. Nah, kita dulu sekarang udah kuliah nih misalkan anak itu. Dia akan melihat bahwa SMP dulu aku bikin konten gini, aku dulu masih polos banget ya, aku dulu nggak bisa apa-apa nih, kontenku jelek, tapi sekarang udah semakin lebih berkembang. Betul banget Kak. Kayak dokumentasi dan rekam jejak sih gitu Kak. Kak, kita milenial kan. Ya, karena aku tuh pemerhati anak-anak Gen Z, walaupun sebenarnya nggak semua ya. Kalau anak Gen Z itu postingan 0, tapi dia tahu gitu, tahu tentang kehidupan masa kini. Beda sama kalau milenial itu buat konten sesuka kita, sesuai isi hati, bener gak sih? Ya kan. Dan kita bisa melihat itu, ya kan ya Kak ya. Sebenarnya tuh Kak, kalau misalkan kayak gitu Kak, ada nggak sih aturan jam main untuk kapan kita bermain gadget? Apakah pagi, siang, sore, malam? Pasti ada pembatasan ketika jam sholat, jam istirahat harus ya. Maksudnya ketika isoma, makanya ada isoma, istirahat, sholat, makan. Nah itu jam-jam itu kalau bisa kita hindari HP. Kalau sebisa mungkin ya, kalau anak saya juga masih yang kecil gitu, yang masih mau SD ini, masih yang TK baru mau SD. Nah itu masih suka main HP sambil makan gitu. Nah kadang suka ayo taruh dulu HP-nya. Jadi memang harus ulang berkali-kali kita ngomong. Jadi jangan bosen ya. Kalau kitanya bosen, anak susah banget dikasih tahu gitu kan. Habis itu kita besok nggak mau ngasih tahu lagi, nggak mau ngingetin lagi, ya anak akan begitu, akan berkembang karakternya begitu. Setiap makan harus ada HP gitu. Tapi kita yang harus membatasi. Misalnya ini lagi waktunya makan, ayo taruh dulu HP gitu. Ini udah azan loh, ayo sholat yuk ke masjid gitu kan. Jadi kasih, terus ini udah tidur nih, jam 9, batasnya udah sampai jam 9. Atau ketika HP sudah tadi dikasih waktu misalkan sehari 8 jam, sudah terkunci, ya udah nggak ada tolerir dia minta nambah gitu. Kadang suka, kan hari libur ini boleh tambahin dong, buka kasih waktu 30 menit aja gitu. Nah tergantung, kalau misalkan hari libur, hari apa, dan kita ada di situ, nggak apa-apa tambahin 30 menit, oke, tapi saya Umi lihat ya gitu. Lihat kamu mau ngapain sih 30 menit ini gitu. Sebentar aku lagi lanjutin nonton video tadi nih, belum selesai gitu. Oh ya udah lihat dong, nonton bareng gitu. Gitu. Jadi memang ya harus kita dampingi dan yang pasti harus kita sediakan family time juga, keluarga gitu. Keluarga di mana kalau kita udah tahu mau pergi, ya udah handphone itu kalau bisa, walaupun mereka bawa handphone masing-masing, ya tetap tidak digunakan pas lagi ke rumah saudara gitu, atau lagi rekreasi nih gitu ya, kita mau ke taman, ke laut, ke pantai gitu ya. Ya udah tidak digunakan untuk mereka bermain gitu, kecuali untuk dokumentasi gitu ya, atau ya yang sebutuhnya aja. Jadi tidak ada dibawa ke pantai tapi sambil main handphone gitu ya. Diajak naik gunung main handphone, main game apa. Nah itu jadi kita kasih batasan. Jadi boleh, dan itu peraturan itu yang kita buat itu harus disepakati kedua belah pihak ya. Orang tua, namanya aja orang tua, ada ayah dan ibu. Kalau masih lengkap ya ada ayah dan ada ibu. Jadi kalau ibunya ngelarang ya ayahnya enggak, ya enggak kompak kan gitu. Jadi anak ikut yang mana nih gitu kan. Kita harus sepakati dulu sama pasangan kita gitu. Oh iya, ini harus, nggak boleh ya kita obrolin dulu. Kita kan mau pergi nih hari ini ke rumah neneknya. Nanti kasih tahu ya Wi, misalkan ya gitu ya. Anak-anak nggak boleh ngeluarin HP kecuali pas lagi momen di mobil kan, berarti masih di perjalanan. Kalau takut bosen gitu kan. Tapi kalau nyampe sana udah ketemu saudara, kakek neneknya, jangan ya gitu. Kita sepakati gitu. Jadi komitmen dan komunikasi sih gitu. Nah, apa sih Kak 3 pesan nih, 3 pesan untuk orang tua dalam menghadapi digital zaman ini ya, zaman digital, anak-anak bermedia sosial 3 dan pesannya, gadget. Oke, 3 pesannya yang pertama hadir ya, hadir, kemudian dengarkan dan dampingi. Jadi hadir di sini beda dengan dampingi yang terakhir gitu ya. Kalau hadir ya kita usahakan hadir
HP itu bukan menggantikan posisi kita sebagai orang tua. Jadi jangan sampai anak tahu ilmu kebanyakan dari HP ya, daripada nasihat dari orang tua, daripada contoh teladan dari orang tua. Jadi kita harus hadir ya, maksudnya memberikan. Jadi mereka harus mengingat bahwa ibu saya nasihatin begini nih, gitu ya. Jadi karena kata-kata itu akan lebih mudah meresap gitu. Jadi anak laki-laki itu biasanya gitu, lebih deketin ke ibunya. Jadi lebih ngedengerin nasihat-nasihat. Walaupun sekarang nggak ngedenger, biasanya nanti pas udah gedenya dia akan, dulu ibu saya pernah ngomong begini nih, gitu ya. Jadi kita harus hadir dulu, kita sampaikan, kemudian dengarkan. Nah, kita jadi teman pendengarnya, menjadi tempat berceritanya mereka. Jangan sampai mereka mencari teman pendengar yang lain, gitu ya. Jadi mereka tahu informasi tadi hoax apa enggak, ya kalau bisa dari kita, gitu. Jadi misalkan mencari tahu ini begini-gini, ya dari kita yang orang tuanya, gitu. Jangan sampai mereka mencari tahu, nanya-nanya ke AI apa segala macam yang belum tentu juga kebenarannya, gitu. Yang ketiga, dampingi, ya pasti dampingi dan awasi itu, gitu. Bukan berarti aplikasi tadi Family Link atau yang Google Parents itu menggantikan peran dan posisi kita sebagai orang tua. Kita juga harus mendampingi mereka dan mengawasi dan tidak membatasi, tapi juga mengarahkan, gitu, dengan biar media sosial itu bisa jadi suatu hal yang bermanfaat ya untuk mengembangkan kreativitas mereka. Jangan sampai menjadi mudorot justru tadi ya. Jadi paparan konten negatif dan lain sebagainya, gitu. Gitu Kak Sarah. Kira-kira nih kebiasaan apa sih yang harus diterapkan oleh keluarga gitu? Oke, kebiasaannya ini untuk pesan para orang tua semua ya. Kita luangkan mulai sekarang ya, atau nanti nih selepas podcast ini gitu ya. Kita luangkan 15 sampai 20 menit atau 15 sampai 30 menit yuk ada waktu di mana kita tidak menggunakan handphone ya, tidak gadget. Yuk kita ngobrol dari hati ke hati bersama anak, kita tanyakan aktivitas apa yang sudah dijalankan hari ini, gimana perasaannya gitu. Terus kamu mau apa nih gitu ya. Ya kita gali, kita obrolin dengan anak. Jadi 15 sampai 30 menit aja ya, luangkan waktu dalam sehari untuk full benar-benar taruh handphone. Ayo gitu ya. Yuk kita duduk bareng, atau ketika habis sholat misalkan ada kesempatan sholat jamaah, setelah sholat terus doa gitu ya. Yuk kita ngobrol gitu ya. Ngobrol nih gimana kamu mau apa, ada masalah apa di sekolah, ada apa yang ingin disampaikan, keinginan apa yang ingin kamu raih misalkan, yang ingin disampaikan dan ingin dicapai. Nah itu pas momen-momen seperti itu tanpa gadget gitu. Jadi itu mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Insya Allah itu menambah kehangatan dan keakraban juga gitu ya antara orang tua dengan anak, sehingga anak tidak terlalu fokus pada handphone saja gitu. Gitu Kak Sarah. Menarik banget Kak. Ini tuh kalau misalkan ngomongin tentang dunia digital tuh nggak bisa sejam, nggak bisa sejam, pasti berhari-hari gitu ya kan. Kita tuh juga sekarang tuh perkembangan zaman tuh sekarang tuh masih kayak ada AI, kita belum ngomongin itu kan. Bener, masih banyak kayak perlu tuh ngomongin itu tuh ya. Nanti kita bahas Iya. Kapan kita ngobrol lagi ya. Siap. Ini tuh sharing bermanfaat banget sih kalau kata aku. Kita sebagai ibu muda gitu ya harus melek melek digital gitu ya, jangan sampai kudet gitu ya, kurang update, gaptek. Justru kita juga mengikuti mereka gitu ya. Oke, terima kasih banyak Kak Deas atas ilmu dan sharingnya hari ini gitu ya. Ayah Bunda, semoga obrolan ini menjadi pengingat bahwa mendidik anak di era digital bukan hanya tentang melarang, tapi tentang membersamai. Bukan hanya tentang mengawasi, tapi membangun komunikasi dari hati ke hati. Terima kasih sudah menyimak podcast Talk RKI. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang hangat, kuat, dan siap mendampingi anak-anak tumbuh di era digital dengan aman dan bijak. Bunga melati harum wangi, tumbuh indah di tepi halaman. Dampingi anak sepenuh hati agar digital jadi kebaikan. Oke, saya Sarah dan saya Deas. Sampai berjumpa di RKI Talk berikutnya. Dadah. Assalamualaikum.